Oke, selamat siang dan senang sekali bertemu dengan rekan-rekan sekalian. Oke ya, jadi bertemu dengan saya lagi, Thomas Krishna, untuk membahas salah satu emiten pada kesempatan kali ini yang dengan nama ADRO atau ADRO. Ya, nah saya perlu ingatkan kembali ulasan saya sifatnya adalah pribadi atau sharing pribadi ya. Jadi bukan ajakan jual atau beli. Jadi resiko jual atau beli dan juga benefit jual atau beli itu berada di tangan investor masing-masing. Ya, namun saya akan men-sharingkan opini saya secara pribadi untuk emiten ini pada hari ini, ya gitu. Oke, pertama-tama saya perkenalkan perusahaan ini adalah perusahaan yang sudah cukup punya nama ya di industri pertambangan batu bara. Yang namanya adalah ADRO atau ADRO atau ADARO. Ya, posisi hari ini nilai sahamnya ditawarkan dengan harga 213.000 per lotnya, ya. Oke ya, turun 2,74%, ya. Nah, setelah beberapa lama saya mengenal perusahaan ini, mendalami dan juga berinvestasi dan beli sahamnya beberapa lot ya. Sejauh ini saya merasa oke ya, saya merasa oke dengan perusahaan ini. Saya lihat perusahaannya secara website juga dan juga kinerjanya dan cukup dikelola secara profesional ya. Jadi kita lihat itu ya, gimana lini bisnisnya atau dari hulu kemudian dia ke hilir, itu kelihatan banget bahwa di sini dia dijalankan dengan profesionalisme yang cukup tinggi ya perusahaan Adro ini. Dan memang cukup terbukti ya di tengah harga batu bara yang cenderung turun atau bawah, dia tetap bisa berkinerja dengan baik, tetap bisa bertahan, utangnya masih juga relatif kecil dan juga masih bisa bagi dividen sejauh ini tahun 2024. Tapi tahun 2025 kemungkinan akan berkurang ya, seperti itu ya, karena tekanan ekonomi ya dan kondisi pasar. Oke ya, jadi ini adalah perusahaan energi, oil, gas, coal production, pertambangan batu bara atau coal mining. Ini mungkin yang menjadi biggest cash flow mereka. Tapi akhir-akhir ini kayaknya mereka mulai bergerak ke bisnis dengan energi terbarukan ya, seperti itu. Nah, kemudian saya soroti juga berapa porsi dari publiknya. Publiknya berapa persen di sini ya. Nah, jadi yang saya lihat di sini publiknya adalah 34%. Nah, ini masih oke, mana publik. Nah, ini 33-34% ya. Jadi jumlah yang masih oke ya. Jadi nggak terlalu besar ya, oke lah. Jadi saya menghindari perusahaan-perusahaan ya swasta yang kalau bisa punya kepemilikan publik di atas 33% saya, tapi batasnya 33-34% ini masih oke ya, seperti itu. Nah, kemudian hal kedua yang kita lihat di sini adalah income statement-nya atau laporan laba ruginya ya. Jadi laporan laba rugi terus terang dari tahun 2019 sampai tahun 2024 itu sempat terjadi peningkatan yang cukup signifikan ya, tahun 2022 habis itu turun ya. Jadi ingat sekali lagi kalau kita berinvestasi pada perusahaan-perusahaan batubara itu sangat ditentukan oleh ini harga batubara dunianya. Ya, jadi kalau harga batubaranya dunianya lagi naik lonjak, pasti profit mereka gede ya. Tapi kalau lagi turun atau berada di bawah seperti saat ini, ya tentu saja profitnya nggak bisa besar. Dan biasanya kita justru belinya pada saat harga batubaranya itu di bawah, ya kan? Ya kalau udah naik tinggi ya ngapain ya kita kejar-kejar terus ya. Justru kita ngambilnya pas harga di bawah saat ini kalau kita punya uang dingin, seperti itu. Oke, kemudian kalau kita lihat dari equity-nya sebagai tolak ukur kinerja untuk perusahaan, kinerja keuangan ini dari tahun ke tahun ini yang saya suka ini dia modalnya selalu meningkat. Ya, jadi modalnya dari 2019 sampai 2024 meskipun kondisinya tidak baik-baik saja ya dalam 1-2 tahun terakhir, tetapi ini modalnya terus meningkat dan bahkan utangnya menurun ya. Ini utang yang warna merah itu menurun. Ini yang saya suka dari perusahaan ini ya. Jadi kelihatan ini dijalankan dengan cukup profesional ya. Kemudian yang juga kita suka ya dengan perusahaan ini adalah dia selalu membagikan dividen. Ya, bahkan yang tahun 2024 itu bagi 2 kali ya. Oke ya. Nah, kalau kita lihat dengan tahun 2024 yang baginya demikian banyak banget ya. Ini sampai 50, 50 dan 25 ya. Jadi
ini sampai 102. Oh ya, maaf ya guys, keliru tadi ya. Jadi yang dividennya Adro ini tadi dividennya Akra itu ya. Yang Adro ini jauh lebih besar ya. Ya kan gede banget, saya nggak tahu ini ya, apa saya salah lihat atau apa ya. Jadi ini 106, kemudian 1358 ya kan. Nah, kemudian 209. Nah, ini kok gede banget ya. Sini kalau total 1650 ya. Mungkin bagi teman-teman sekalian yang lihat mungkin apa memang benar ya ini jumlah rupiah yang diberikan kepada investor untuk satu lembar sahamnya ya, seperti itu. Ini kalau dihitung ini gede banget, bisa puluhan persen ya. Ini gede banget ya. Oke, paling enggak dia inilah ya, dia tetap konsisten membagikan sahamnya, membagikan dividennya. Ya, entah kenapa ya perusahaan-perusahaan batubara itu royal ya membagikan dividen. Mungkin ini adalah salah satu cara di mana mereka harus bagi keuntungan ya atas profit yang diperoleh. Ya, karena kalau kita lihat memang batubara itu adalah jenis bahan bakar yang kotor ya. Jadi nyebabin polusi. Jadi mereka juga harus mungkin bagi-bagi duit ya, seperti begitu. Nah, oke ya. Kemudian kita juga sampai pada bagian pengukur kinerja keuangan, yaitu dari nilai IPS-nya. Kita lihat nilai IPS-nya. Nah, IPS-nya ini bagus ya, masih bagus ya. Jadi dari tahun 2021 sampai tahun 2024 itu cenderung meningkat, bahkan meningkat tinggi pada tahun 2022, mungkin pada saat harga batubara jauh lebih tinggi dari tahun 2024 ya. Bahkan di tahun 2024 pun dia masih sempat bertahan ya dengan IPS yang hampir sama dengan 2023. Ya, jadi ini salah satu bukti di mana perusahaan ini bisa jadi dikelola secara profesional yang cukup baik ya gitu. Kemudian market cap-nya juga cukup tinggi ya, 65,52 triliun. Kemudian kita lihat di sini net profit-nya juga masih tinggi ya, 17,9 triliun. Kemudian kita lihat lagi di sini valuasi, ini yang saya selalu lihat ya. Nah, PER-nya masih rendah ya, 2,74 dan PBV-nya 0,57. Ini saya rasa angka yang menarik ya, angka yang bagus ya. Jadi PER-nya sangat rendah, PBV-nya juga sangat rendah ya, setengah kali. Padahal ini kinerja perusahaannya menurut saya bagus, tapi kok bisa ya PER sama PBV-nya masih juga kelihatan rendah ya, seperti itu ya. Jadi ini menarik sekali ya. Kemudian juga ROE-nya juga masih bagus ya, 21%. Kemudian utangnya juga masih rendah. Ya, jadi hutangnya masih rendah, hanya 37% aja. Ya, ini termasuk rendah ya dibandingkan sama yang tadi ya, Akra itu tadi utangnya 1,5 kali, ini masih 37% aja. Ini angka-angka yang menurut saya angka-angka yang menarik ya, angka-angka yang menarik. Nah, sampailah kita pada harga saat ini ya, 213.000 per lotnya. Ya kan? Nah, dilihat dari grafik 5 tahunan harga saat ini termasuk pada harga yang bawah ya. Sama dengan tahun 2023 awal dan tahun 2022 awal. Nah, oke ya. Jadi pertanyaannya apakah saya akan menambah muatan untuk emiten ini? Oke, seandainya saya ada uang dingin, saya akan menambah muatan ya, karena harga saat ini menurut saya bagus ya. Harga saat ini atau emiten ini sejauh ini punya kinerja yang oke ya. Nah, sekali lagi ini bukan ajakan jual atau beli ya. Nah, alasannya apa? IPS-nya bagus, kemudian labanya ini tumbuh, masih bertahan, masih dengan kondisi yang berat, dia masih tumbuh ya sejauh ini. Dividennya oke. Perusahaan juga dikelola secara profesional ya. Nah, jadi kalau saya masih ada uang dingin, saya akan memulai berminat untuk menambah muatan untuk ADRO ini ya. Jadi dari sisi manapun saya masih belum melihat hal-hal yang negatif ya. Nah, sejauh ini saya belum tahu. Kalau rekan-rekan ada yang tahu atau mungkin pasti semua perusahaan punya ya, bisa sharing gitu ya. Jadi sejauh ini saya lihat masih oke. Tapi saya juga belinya juga nyicil ya. Jadi nggak langsung all in semuanya, tapi saya tunggu siapa tahu dia bisa lebih rendah lagi ya. Karena potensi batubara dalam beberapa bulan ke depan kayaknya masih terkoreksi terus seperti itu. Oke, saya rasa itu aja masukan dari saya ya. Ini bukan ajakan untuk beli ya, juga untuk jual, jangan ya. Jadi
Tapi termasuk nama ADRO ini termasuk salah satu saham yang menurut saya adalah saham favorit saya sejauh ini. Ya, moga-moga manajemen dari ADRO tetap bisa mempertahankan kinerjanya. Ya, oke, sekian dan terima kasih. Salam sehat selalu.